Bismillah, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini melanjuti yang video kemarin, saya coba pindah ke lain buku, pindah ke lain hati, judul lagu ya, pindah ke lain buku, punyanya Stephen Robin. Bukan John Robin, atau bukan Robin Hood ya. Nah, ini adalah Stephen Robin, bukan. Ini adalah Scotteng. Ini adalah Scott, jadi dia adalah mahasiswa alumni atau sarjana, namun dia mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhannya. Dan yang menariknya dari Scott ini adalah IPK-nya 4,9. Enggak ya, IPK-nya 4,0, perfect, sangat jenius. Namun selama 5 bulan dia setiap hari dia mengirim CV-nya sampai 50 list perusahaan yang ada di secara global. Nah, tentu menjadi fenomena yang menarik kenapa IPK 4,0 dan sangat brilian ini selama 5 bulan ini tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhannya, atau pekerjaan yang ada memang selama ini dari pihak perusahaan tidak pas, tidak match atau fit dengan apa yang menjadi kebutuhan dari perusahaan yang semakin dinamik dan semakin kompetitif di era global yang ada sekarang ini. Nah, kenapa bisa terjadi demikian? Kemudian dia itu memiliki kriteria yang sangat luar biasa, kemudian expert luar biasa adalah kita tunjukkan di sini dalam case yang pertama di sini, punyanya Stephen Robin ini, bahwa pentingnya personality skill atau interpersonal skill. Jadi banyak manajer memahami betul bahwa interpersonal skill itu sangat membantu perusahaan dan dalam menjalankan organisasinya secara efektif dan juga bagaimana membuat kinerja dari pekerjaannya itu tetap terjaga, tetap tidak memiliki fluktuatif yang sangat luar biasa dan sangat signifikan. Nah, kalau kita lihat memang di samping juga faktor semakin sedikitnya pekerjaan yang, atau dapat dikatakan shifting pekerjaan yang tradisional menjadi pekerjaan yang berubah digitally, dan kebutuhan terhadap modern perusahaan atau digital perusahaan tentu sangat berbeda dengan yang secara tradisional. Misalnya saya ambil contoh, kebutuhan untuk kasir misalnya sudah tidak seperti dulu lagi di pihak perbankan, lembaga-lembaga keuangan yang butuh kasir sangat banyak dulunya karena menyangkut pelayanan, sehingga dia butuh banyak tenaga kerja yang mampu untuk menangani bagaimana menghandle pekerjaan secara teknis atau technical skill, tapi juga memiliki kemampuan secara personal atau interpersonal skill dalam menangani klien di nasabah, di perusahaan-perusahaan misalnya di bank BUMN di Indonesia, misalnya di BRI, di BNI, di BTN, di Bank Mandiri misalnya. Kita lihat memang memiliki, misalnya kalau teller yang ada selama ini memiliki kesamaan, memiliki interpersonal yang misalnya caring, terus melayani, sopan, politely dan sebagainya. Nah, untuk era digital tentu banyak pergeseran dan perubahan terhadap kebutuhan tenaga kerja, di mana banyak perbankan yang sudah menerapkan branchless atau pengurangan dari kehadiran cabang atau unit yang ada di kecamatan atau yang ada di daerah-daerah, dan juga adanya tellerless. Tellerless itu ada tellerless itu leso, tellernya leso, artinya no teller, dimana auto dengan penggunaan digital assistant
bed assistant secara digital nanti bisa, dan itu lebih comfort bagi generasi milenium atau generasi yang ada sekarang ini, dengan tidak, apalagi kondisi pandemik yang sekarang, untuk risiko riskan untuk misalnya berkomunikasi secara face to face dengan person to person tapi dengan mesin. Nah, itu menjadi sesuatu yang substitut dan menjadi sesuatu yang prefer untuk kalangan anak milenial. Kemudian kita ambil contoh, nah ini salah satu manajer yang sangat luar biasa, John Tor, petinju namanya John Tor, John Chambers. John Chambers itu adalah CIO dari Cisco. Jadi Cisco itu salah satu perusahaan di networking equipment, peralatan-peralatan networking, jaringan kabel dan lain sebagainya, sangat populer dan sangat global. Bagaimana dia menunjukkan interpersonal skill yang sangat luar biasa dengan cara untuk good komunikasi dan good leadership, dan itu menjadi salah satu poin bagi perusahaan untuk Cisco itu sendiri yang membuat menjadi survive dan menjadi effectively running dari organisasinya. Nah, tentu kalau dilihat dari John Chambers sebagai CIO di Cisco System ini menjadi role model atau model yang bisa kita tiru nantinya. Kenapa kita harus belajar OB, Office Boy? Oh bukan ya, Organizational Behavior. Kenapa sih kita belajar Organizational Behavior? Ternyata memang beberapa riset juga mengatakan bahwa kalau di bukunya satunya, punyanya Lori, itu tentang The Virgin. Oh bukan, The Virgin bukan Indonesia. Virgin dan perusahaan misalnya untuk UK transportation untuk pesawat. Nah, lalu kalau misal kita bandingkan, sebetulnya kalau dilihat dari, kalau riset misalnya mengatakan bahwa di samping technical skill, mana yang penting di situ adalah yang menjadi bottom line. Kalau misalnya dari gunung es atau iceberg mountain, fenomena gunung es itu mengatakan bahwa di tataran bawahnya itu ada namanya behavior, ada value, ada behavior, ada work ethic dan lain sebagainya. Itu yang menjadi penting. Saya ambil contoh tadi seperti Atlantic Space, Atlantic, jadi punyanya Atlantic itu yang di UK, salah satu penerbangan di UK, dan bersaing dengan, atau misalnya American Airlines dengan US Airlines misalnya. Nah, itu tentu Atlantic aja. Kalau Atlantic Airlines yang punyanya Sir Robinson, nah itu memiliki value dan behavior organizational yang sangat berbeda dengan pesaingnya. Saya ambil contoh Indomaret dengan Alfamart misalnya di Indonesia. Apakah? Nah, itu dia. Nah, kalau merujuk dari organizational behavior, mestinya mereka itu harusnya memiliki behavior yang berbeda secara organisasi. Misalnya di Indomaret yang welcoming, nah untuk Alfamart misalnya lebih kepada sesuatu yang beda, misalnya lebih ke formal, misalnya kostum, kemudian cara menyapa, welcome dari pengunjung yang ingin beli. Nanti kita kupas yang Atlantic Air, yang punyanya itu yang dari UK, perusahaan penerbangan di UK. Nah, ini balik lagi ke laptop yang ini, maksudnya display ini, bahwa betapa pentingnya belajar organizational behavior, karena kalau secara technical skill, misalnya perusahaan-perusahaan penerbangan saja, nah secara technical skill mereka memiliki, teknisnya itu mereka sama. Jadi sebagai penyedia jasa untuk transportasi penerbangan, artinya dia menggunakan pesawat yang dipakai adalah pesawat telepon, bukan pesawat terbang. Dan secara fiturnya itu relatifly sama, engine-nya relatifnya sama, kemudian modelnya relatifnya sama. Ada fitur-fitur tambahan untuk misalnya untuk low cost Air Asia itu cuma pemberian sandwich saja, misalnya karena low cost. Untuk misalnya Atlantic Space punyanya Sir Robinson ini misalnya dia sangat premium, bukan pertama, bukan ya, sangat premium, sangat luar biasa mewahnya, sehingga memanjakan dari penumpang
penumpangnya untuk misalnya tidak hanya sandwich, tapi segala masakan seluruh dunia. Misalnya sate dari Madura itu yang luar biasa enaknya, Pak Mat ya, kalau di daerah Telang. Nah, selanjutnya saya lebih melakukan pendekatan di case study, kayak tadi yang punyanya John Thor tadi, John Chamber tadi, kemudian punyanya Atlantic Space dan sebagainya. Pendekatannya ke sana untuk materinya. Kemudian di samping itu juga project by project, bagaimana mahasiswa itu menjalankan sebuah project. Nanti endingnya itu adalah bahwa mahasiswa punya sebuah entitas atau sesuatu dari sehari ini, bukan sesuatu yang berbasis entity dari bisnis entity yang bisa menjadi satu milestone, lompatan untuk bagaimana selanjutnya bisa lebih tertarik untuk menjadi businessman atau entrepreneur ataupun kerja di sektor formal atau informal. Sepintas saja, manajer itu adalah mereka yang seseorang yang menggapai atau yang mempunyai tujuan dan ingin mencapai tujuan tersebut melalui orang-orang lain. Nah, itu adalah manajer, bagaimana memanage. Sedangkan organisasi di situ adalah sosial unit sosial yang saling terkoordinasi secara sistem. Kemudian bisa 2 orang atau lebih. Kemudian yang secara terus-menerus untuk mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Nah, textly atau literally ini saya mungkin live sedikit aja. Nanti lebih banyak case by case-nya. Nah, tentu tidak berhenti bagaimana manajer itu ingin mencapai tujuan dengan menggunakan orang gitu. Kalau lihat dari definisinya, tapi bagaimana kalau saya lebih meniru kepemimpinan John Chamber, misalnya meniru kepemimpinan Atlantic Space Air, meniru kepemimpinan dari Tesla, dari Elon Musk. Jadi sangat luar biasa beliaunya, menginspirasi saya. Misalnya dikala kita lihat beberapa hari ini Ukraina diinvasi oleh Rusia, kemudian beliau mengirim satelit untuk bisa membantu internet, namanya Starlink. Untuk video selanjutnya nanti kita kupas tuntas sama Kak Rus tentang case study apa saja yang ingin kita kupas, yang ingin kita bicarakan, dan semoga menginspirasi mahasiswa karena lebih menarik untuk mempelajari case study yang ada secara global itu untuk menjadi framework cara kerangka berpikir yang nantinya bisa siap untuk terjun di dunia perang. Bukan ya, di dunia kerja. Kalau di dunia perang itu di Kiev. Semoga stop war, semoga berhenti perangnya itu. Kita kecam mereka yang suka berperang. Terima kasih.